Christian Check. Hai semuanya, hola, back to Christian Check. Sorry ya, minggu kemarin gak upload karena ada satu dan lain hal. Tapi hari ini kita bakal bahas tentang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi narasumberku punya cerita di balik kalimat bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kita dengerin ya, apa aja sih ceritanya, apa aja sih pengalamannya. Stay tune. God bless you semuanya. Christian Check. Halo semuanya, namaku Jensen Wang. Aku masih 18 tahun, sebulan lagi next 19. Aku sekarang berkuliah di Universitas Taruman Negara, jurusan Sistem Informasi. Itu sekian perkenalan. Oke, kita dari awal dulu dong. Gimana lu bisa kenal Tuhan gitu? Dari keluarga kah, dari teman kah, lingkungan kah gitu. Setiap orang kan punya cerita beda-beda. Gue pengen tahu versi lu tuh gimana. Pertama aku kenal Tuhan itu udah lama juga sih. Tapi yang pasti aku kenal awal bukan dari keluarga Kristen. Jadi aku ini dulunya tuh tahu Tuhan, tahu Yesus, cuman nggak tahu secara pribadi gitu. Kayak ya udah tahu aja, oh Yesus yang brewokan, rambut panjang gitu. Taunya gitu kan. Tapi aku juga dulu sebenarnya Kristen KTP sih, kayak kesannya tuh Kristen karena dulu kan di sekolah aku kan pilih agama gitu. Nah sebenarnya aku dulu agama aku tuh bukan Kristen, tapi karena kayak di sekolah tahunya tuh Kristen tuh agama yang paling gampang lah, kalau ujian tuh jawabnya yang baik-baik aja gitu kan. Jadi kira Kristen gitu. Jadi sebenarnya aku Kristen KTP lah, bisa dibilang, malah kayak gak ada hubungannya Kristen sama sekali gitu. Ya singkat cerita, aku waktu itu sempat jatuh sakit, parah juga sakitnya. Nah waktu itu ya aku nggak tahu kan bisa sembuh apa enggak dari penyakit ini, karena takut juga gitu kan. Ya singkat cerita ya itu, aku berdoa sama Tuhan. Karena di sekolah kan aku diajarinnya sama yang Kristen gitu kan, jadi aku tahu oh kalau Tuhan Yesus tuh bisa menyembuhkan loh gitu. Jadi aku berdoa dan puji Tuhan aku sembuh, dan di situ aku mulai mau hidup buat Tuhan gitu sih. Itu cerita singkatnya ya. Cerita panjang juga nggak apa-apa, orang ini kontennya cerita. Biar pada ngerti, gue boleh nanya dong ya, maksudnya waktu yang lu di keluarga lu kan memang bukan keluarga Kristen maksudnya, terus lu tahu Tuhan juga ya karena di sekolah gitu kan, tapi maksudnya di keluarga lu sendiri itu dengan agama yang lu ikuti dulu itu termasuk kental atau memang oh ya udah dia sama aja agama-agamaan gitu, jadinya lu kayak lu jadinya ingetnya Kristus gitu, makanya jadi kayak itu jadi yang lebih mengganjal di hati lu mungkin pada waktu kan lu bilang lu sakit gitu kan, atau sebenarnya memang dalam keluarga lu cukup kental juga gitu, terus lu punya another story kenapa lu bisa inget Tuhan pada waktu itu. Oke, jadi pada saat itu kental sih, keluarga aku tuh cukup kental lah kayak soal agama sebelumnya. Jadi aku sebenarnya tepatnya aku kecewa sama agama sebelumnya. Kenapa? Karena saat aku sakit, aku tuh berharap kesembuhan dari agama sebelumnya dong. Kayak kalau gini deh, kalau orang udah mau sakit gitu, udah di rumah sakit kayak udah mau mati gitu kan, pasti ingetnya agama gitu. Ya kan? Terus aku yang berharap semoga aku bisa disembuhin gitu. Tapi agama sebelumnya tuh bilang kayak kalau kamu sakit ya mungkin karena kamu dulunya pernah nyakitin orang lain, jadinya sekarang kamu yang sakit gitu loh. Kayak aku mikir, tapi kan aku nggak pernah sampai nyakitin orang separah ini, maksudnya kayak sampai kayak masuk rumah sakit lah atau sampai hampir meninggal gitu kan, nggak pernah. Jadi kayak konyol aja sih bagi aku ya, kayak kenapa yang kena imbasnya tuh aku gitu. Kayak salah Jadi apa gue gitu ya. Iya, jadi tau-tau kok aku yang kena, sekalipun kan kayak agama sebelumnya percaya kehidupan sebelumnya, misalkan kehidupan sebelumnya aku yang gituin, kenapa yang kenanya aku gitu kan. Dari situlah aku mulai kayak udahlah nowhere to run gitu kan, gak tahu kemana lagi. Ya disitulah aku ingat Tuhan gitu, ingat ada Yesus, ada yang
penyembuh, ada yang siap untuk menerima aku apa adanya gitu. Di situ jadi mulailah aku mau kenal Tuhan, mulai baca Alkitab, mulai dan lain-lain gitu. Terus ceritanya dulu itu lu itu tipe yang memang pas dikenalin dari sekolah mulai belajar Kristen terus lu mulai penasaran, mulai suka, atau tipenya ada juga tipenya aduh gue nggak suka nih gitu kan, apalagi kalau di keluarga tertanam udah ada kepercayaan gitu kan. Kalau lu tuh tipenya kayak gimana sih kalau boleh tahu? Sebenarnya sih awalnya susah banget ya. Kenapa? Karena ya itu balik lagi ya, lingkungan dan lain-lain gitu kan. Tapi memang aku di agama sebelumnya juga udah cukup kental lah. Maksudnya akunya juga cukup suka gitu dengan begituan tentang kebenaran gitu kan. Jadi pas aku masuk Kristen, mulai baca Alkitab ya, mulai ini sih, mulai ada rasa kayak pengen tahu, pengen lebih tahu lagi gitu. Emang Jadi first impressionnya apa sih? First impression ke ini Kristen. Iya. Awalnya bingung ya, kenapa? Karena terutama sama orang-orangnya, karena orang-orang yang di Kristen itu menurutku lucu-lucu juga ya. Kenapa? Karena pede banget gitu, kayak kalau ngajakin orang, contohnya ya, kayak waktu itu kan aku sebenarnya masih belum serius banget di Kristen. Teman aku yang gerejanya ada event gitu ya, ikut dong gitu, kayak kalau dari secara orang sih kayaknya wah ini pede nih gitu kan gitu. Terus kalau dari agamanya sendiri cukup kompleks ya, historinya juga dari Bible kan dan lain-lain. Dan mungkin kalau orang yang nggak mau menerima ini dengan open minded, maksudnya nggak dengan kayak pikirannya nggak netral gitu, mungkin bisa salah paham kalau menurutku ya. Karena aku awal-awal masuk Kristen pun juga mikirnya kayak gitu, karena wah kayaknya Tuhan kejam amat gitu kan, baca dari perjanjian lama. Tapi ternyata enggak, ternyata Tuhan tuh baik banget. Itu sih first impressionku ya ke Kristen. Awalnya sih gitu. Terus first impression ke gereja pertama kali apa? Nah, waktu aku taubat ya pertama kali Tuhan, itu aku nggak langsung gereja. Kenapa? Karena aku masih belum, bukannya gimana ya, kayak masih belum oke lah gitu. Nggak tahu kenapa kayak belum serk aja gitu ke gereja. Sempat ke gereja, cuman nggak tetap kayak lompat-lompat lah gitu. Pun kalian kalau ingat gitu, kalau bangun hari minggunya gereja gitu. Terus ya awalnya first impression ke gereja sih, aku kan dari gereja yang bisa dibilang aku awal gerejanya itu yang di karismatik gitu kan. Kayak heboh banget gitu, kayak ibadah kok heboh banget gitu ya. Kayak karena aku di agama sebelumnya kan kalau ibadah khusyuk ya, tenang gitu. Pas ikut, wah berisik banget gitu. Ini ibadah gitu kan. Itu sih first impressionnya. Terus orang-orangnya juga ya baik-baik lah, kayak usher-nya, friends-nya, terus semuanya welcoming banget. Jadi kayak nyaman sih gitu bergaul. First impressionnya bagus lah gereja. Aku baru gereja, benar-benar gereja stay aja itu 2018, cukup lama sih, butuh 2-3 tahun waktu buat cari gereja tetap gitu. Sekarang sih puji Tuhan udah nemu yang gereja tetap, udah melayani juga gitu. Terus selama perjalanan lu itu susah gak sih? Maksudnya kayak lu benar-benar dari nol banget yang gak kenal sama sekali sampai sekarang itu apa sih kendalanya? Mungkin di awal-awal biasanya sih ya, atau enggak biasanya kadang-kadang menurut gue dari sebelum kita ada titik percaya, justru yang susahnya itu pas di titik sebelum percaya itu tuh biasanya agak-agak muter-muter di situ tuh. Benar. Kenapa? Aku ini kan orangnya juga cukup penasaran ya, kayak gampang penasaran, pengen tahu gitu, kayak beneran gak sih ini kayak gini gitu kan. Maksudnya orangnya butuh proof juga. Bener, susah banget awal-awal. Karena apa? Karena adaptasi ya sama yang baru gitu kan juga lumayan susah. Kayak awal-awal yang menurutku yang jadi halangan sih adalah keraguan di diri sendiri sih. Kayak gini loh, kayak pada saat kita baca Alkitab, kita lihat nih, ini beneran gak ya? Jadinya tuh kayak ragu. Tapi baik lagi, itu semua kan pengertian ya, hikmat kan. Kayak kalau kita pelan-pelan terima dan belajar untuk percaya bahwa Tuhan itu baik, ya keraguan tuh bisa hilang. Karena aku percaya gini, di dalam percaya itu nggak ada ragu. Artinya kalau kita udah percaya ya nggak usah diraguin lagi gitu loh. Terus aku terus baca, terus karena imanin juga ya. Karena baca tanpa iman kan
malah ujung-ujungnya jadi sesat gitu. Aku baca sambil beriman bahwa Tuhan tuh baik, Tuhan tuh baik. Dan akhirnya ya ngerti sih. Jadi menurutku kendala terbesar yaitu keraguan ya, kayak contoh dari, apalagi untungnya agama sebelum aku tuh nggak cukup bertentangan sama Kristen gitu. Kalau dari agama yang bertentangan gitu, di kitabnya dia ngomongnya contohnya Yesus lahir di pohon korma ini, Hey. kandang domba ya gitu kan, jadinya malah tambah ragu gitu kan. Aduh. Jadi kok kendala terbesar tuh keraguan sih, keraguan di diri sendiri, kayak beneran gak sih gue percaya Yesus 100% gitu sepenuhnya gitu sih. Iya benar. Terus jadi sekarang udah ada belum maksudnya apa sih namanya pertemuan spesial atau apa gitu dengan Tuhan? Maksudnya ketemu Tuhan gitu. Apa aja, maksudnya biasa kan orang dalam rohani kan kayak punya pengalaman sendiri yang beda-beda, yang biasanya kalau yang spesial itu yang nggak akan pernah dilupain sih biasanya. Kalau bagi aku sih ya banyak ya. Nggak tahu. Bagiku enggak. Nggak apa-apa, semuanya Bagi- aja beberin. Yang pertama ya aku disembuhin. Yang kedua tuh dikasih hidup baru lah, dikasih hidup yang lebih dengan ada ketenangan gitu, hidup dengan kasih gitu kan. Yang dulunya mungkin lebih banyak nggak bisa tahan emosi lah, nggak bisa ini, nggak bisa itu, maksudnya gampang terpengaruh lah dan lain-lain. Tapi sejak ikut Tuhan kan jadi lebih ada pegangan gitu, kayak gue milih yang ada kasihnya gitu, gue milih yang Tuhan mau gue pilih gitu. Terus jadi merasa nggak sendirian sih, kayak saat ada masalah nih ya, oh gue tahu gue ada Tuhan. Saat gue ada masalah, oh gue tahu kasih gue yang terbaik, nanti akan ada jalan keluar yang terbaik. Jadi kayak lebih Lebih tenang lah ya. lebih tenang lah hidupnya, kayak lebih ada pegangan gitu, kayak nggak takut. Jadi itu nggak takut ngalamin apapun. Ya banyak sih halnya ya, kayak contohnya itu pas tren itu juga satu mujizat sih, kayak contohnya ya kalau yang mungkin belum tahu, kita kan trennya kan juga waktu itu kan udah hampir batal ya, kayak udah direncanain dari dana lah dan lain-lain, terus bahkan tantangan demi tantangan ganti capsek yang baru nggak setuju lagi kan, sampai guru agama Buros juga sampai ke pengadilan agama lah dan lain-lain. Wah itu berat banget sih. Terus ditantangin, bisa nggak berapa ratus orang tua datang dalam sehari gitu kan. Dan sebenarnya kalau secara manusiawi itu kan nggak mungkin gitu kan, kayak berapa tahu apa gitu siang gitu jam orang kerja. Dan apalagi sekolah kita juga bukan sekolah notabene Kristen gitu kan, maksudnya memang sekolah untuk umum kan? Ya kan, sekolah negeri ya kan. Nemu dukungan itu kayak susah kan, kayak nggak mungkin gitu kan. Tapi aku percaya bahwa dengan doa ya sudah satu mungkin, dengan Tuhan pasti itu sudah satu mungkin. Jadinya jadi gitu, bahkan menuai banyak jiwa gitu. Wow gitu sih. Iya. Speechless ya. Mantep banget sih. Iya gitu. Ya banyak banget sih kalau mau diceritain satu-satu ya. Cuman ya bagi aku ya salah satu yang terbesar sih yang itu, yang kayak yang sekolah, kesembuhan. Ya gitu-gitu sih, itu mantep banget. Tapi itu bener-bener greget sih waktu itu, maksud gue kan ya namanya orang tua, kita nggak tahu, mungkin ada yang tiba-tiba lagi keluar kota atau lagi nggak bisa. Terus tapi kepala sekolah ngeluarin statement tanpa terkecuali satu orang tua aja nggak datang, batal gitu. Batal. Iya. Dan ya nggak mau menghina sih, cuman lucunya ya pas ratusan orang tua datang dianya malah ngilang. Itu dia bikin kayak oh my god, dia malah minta 9 orang tua perwakilan itu ngapain gitu, ratusan orang tua datang gitu kan. Wah, dan puji Tuhannya juga ya, orang tuanya itu yang datang juga malah mendukung kita gitu, kayak kan anak-anaknya udah siapin bus, udah siapin villa dan lain-lain, masa batal gitu dong, udah bayar juga. Dan ternyata wow, orang tuanya pada. Terus yang gue inget juga waktu itu sampai ada misalnya orang tuanya nggak bisa datang, orang tuanya yang lain yang yaudah lagi itu ada salah satu temen gue kayak gini, yaudah bapak gue mau datang mau gantiin orang tuanya si ini nggak bisa datang gitu buat nambah-nambahin aja gitu loh. Terus kan gue mantep banget iya, kan, terus gue kayak speechless nggak nyangka kayak, gitu loh.
sampai bapak dia mau datang tuh buat ngewakilin anak orang gitu gak? Jadi misal bapak emaknya datang nih dua-duanya, nanti yang satu bilangnya ini bapaknya sini, padahal bukan gitu. Maksudnya sampai seantusias itu karena mau mendukung kita gitu loh. Dan si orang tersebut notabene juga bukan dari panitia retret, ke panitia retret mungkin agak gimana gitu kan, karena kita yang mungkin anaknya bisa ini Pak bantu gitu kan. Kalau ini tuh bukan, tapi seantusias itu juga gitu loh. Gue jadi kayak the bestnya ini gak sih, apa kayak ayat pegangan yang kalau misal lu lagi ada masalah atau lagi pasti pakainya itu, misal lu mau ngapain pasti ayat pegangannya itu. Ini sih yang menurutku paling simple tapi paling kena ya, itu ada di Lukas 1 ayat 37. Kata-katanya sebab begitu Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sih, itu yang pegangan aku banget. Kenapa sih? Banyak cerita sih di balik ayat ini, cuman ya salah satunya tadi kita udah bahas ya. Apa? Itu yang tadi apa? Yang kayak retret, yang aku sakit gitu-gitu. Itu karena gini loh, saat kita ada masalah tuh kita tuh kadang manusia ya, namanya manusia itu kadang refleks untuk kehilangan namanya harapan. Kayak pasti kayak ada pikiran kayak susah lah untuk optimis gitu, untuk lihat sesuatu yang contohnya misalkan simpel aja deh gini, kayak misalkan orang sakit apa gitu, pasti kayak kadang udah pikirannya kayak pasti mati, gue kayaknya pasti mati, umur gue udah gak panjang kan, kayak waduhnya manusia tuh kayak kehilangan harapan kalau misalkan lagi ada masalah. Justru kadang ayat-ayat yang kayak gini tuh nguatin kita, karena ingetin kita lagi bahwa mungkin bagi lu udah gak ada harapan, tapi bagi lu gak ada yang mustahil gitu sih. Jadi kayak mantep banget ayatnya, simple, singkat, padat, jelas, berisi. Emang berisi, lu ngomongin mustahil terus jadi kayak yaudah nggak ada khawatir, nggak ada ketakutan. Emang pernah ada gak sih dulu ketakutan terbesar lu terus gara-gara ayat ini, atau gara-gara oh ya lu ingat ada Tuhan, kayak misalnya kayak di approve gitu loh, kayak oh ya benar ternyata nggak mustahil gitu akhirnya. Salah satunya ya itu kasus Johnson yang aku ributin sama Johnson. Itu sebenarnya parah banget. Kenapa? Karena sampai hampir 2 tahun kita nggak, benar-benar saking separah itu. Kayak sebenarnya gimana ya, aku sempat mikir kayaknya ya ini kasus simpel aja ya, lingkungan kita gitu ya. Kayak nggak mungkin lah, karena orang suka bilang kan, piring yang udah pecah mah nggak mungkin bisa balik lagi gitu kan, hubungan yang udah retak mah nggak mungkin bisa normal lagi gitu kan. Tapi ya itu ayat ini bilang bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Mungkin bagi manusia piring kalau udah pecah mau ditempel gimana pun nggak bisa, tapi bagi Tuhan bisa gitu sih. Jadi kayak siapa sangka contohnya aku bisa temenan lagi, contohnya aku bisa ngobrol lagi, bahkan hangout lagi kayak all time gitu kan. Jadi kayak ya itu kasus simpelnya sih, dan ini yang akan aku pegang terus sampai seterusnya. Jadi kalau mungkin ada orang yang kayak bilang, contoh ya, kayak kadang kita ragu nggak sih sama masa depan kita gitu kan, juga kayak lu nggak mungkin lah bisa berhasil, lu nggak mungkin lah bisa sukses. Tapi balik lagi ayat ini ngingetin lagi. Jadi kayak kadang gue juga ngalamin kayak gitu, kadang kayak kalau ada orang yang nanya terus gimana ya terus kita ke depannya gitu, wah sempat down lagi kayak. Tapi baca lagi ayat ini, ingat lagi, oh bener ya memang bagi gue kayaknya nggak mungkin, bagi dia mungkin juga kayaknya nggak mungkin, tapi bagi Tuhan itu sudah satu mungkin gitu. Jadi kuat sih ayat ini sih, simple tapi kuat. Ini yang paling berdampak sih ayat ini. Pesannya untuk Jensen sangat bersyukur punya kamu. Ya itu juga sih, dia ya kalau punya orang baik dalam kehidupan jangan disia-siain. Benar, tapi itu benar. Jangan sampai ketika kita udah kehilangan teman kita atau orang terdekat kita baru menyadari gitu, kita tanpa dia. Ya itu sih. Banyak sih sebenarnya ayat yang aku pengen, cuma yang paling mantap sih bagi itu ya. Paling mantap. Jadi kalau lu lakuin apa udah ingat aja, iya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Lu lagi jalan mau ngapain, ya bagi Tuhan gak ada yang mustahil, jalan gitu. Lanjut. Itu jadi beriman loh, kayak mau ujian aja nih ya, mau ke kampus aja nih ya, contoh kayak aduh gue bisa nggak ya, gue udah belajar sih cuman kayak takutnya kayak gitu, ingat lagi gitu kan, gak ada yang mustahil, lanjut terus aja gitu kan, kerjain aja, pede aja gitu kan, berhasil apa enggak ujungnya Tuhan yang nentuin gitu. Kita manusia, bagian kita ya berusaha. Oh iya, ini juga cerita yang mantap. Awalnya aku nggak menyangka ya, aku punya adik
Aku nggak nyangka dia bakal aktif gereja gitu. Karena dia tuh tipe yang nggak suka Kristen. Dia Kristen cuma dia nggak suka kayak gimana banget. Suatu hari aku ajak dia ke komunitas aku yang di gereja itu yang aku udah pelayanan, terus dia ikut kan. Awalnya dia nggak nyaman gitu, tapi kayak pelan-pelan ya singkat cerita tau-taunya ya musisat ya, bagi Tuhan gak ada yang mustahil kan. Tiba-tiba dia sekarang jadi pemain keyboard di gereja. Kayak wow, mantep banget gitu, kayak gak ada yang nyangka gitu. Bahkan aku apalagi kan ya mungkin kalau ke orang tua kayaknya belum ya. Tapi kalau pelan-pelan ya kayak ke adik aja tuh kayaknya aku udah senang banget sih, kayak udah mantep lah gitu. Gak nyangka juga sih adik bisa ikut pelayanan bareng gitu kan. Tapi papa mama ngizinin kan, maksudnya nggak ada masalah kalau misalnya Jensu ke gereja. Gak ada masalah sih, ingatin gitu. Pas mau baptis juga tuh itu sebenarnya musisat juga loh. Pas baptis orang tua aku malah datang. Padahal aku malah gak nyangka gitu. Itu ya bagi Tuhan benar-benar gak ada yang mustahil gitu. Kayak sebenarnya mereka juga dukung, asal mereka bilang saja pindah-pindah, karena apalagi mau baptis itu awalnya kayak janganlah nanti aja tunggu kamu udah gede, tunggu keluarga sendiri gitu kan. Awalnya gitu, cuman ya pelan-pelan dikasih pengertian, sambil berdoa juga, sambil percaya gitu. Tuhan gak ada yang mustahil. Kasih tips dong buat teman-teman yang masih berjuang dengan imannya. Kan suka gitu kan, gak diizinin gitu kan. Kalau bagiku sih pertama sabar, itu yang penting sih. Karena kadang yang manusia pengen instan ya, kayak pengen cepet-cepet gitu. Aku dibaptis aja 2018, aku tobat 2015, itu hampir 3-4 tahun. Bayangin tuh teman-teman. Jadi nggak cepet gitu kan, harus sabar. Jadi harus nikmatin prosesnya aja gitu, jangan, dan tetap berharap gitu. Jadi kayak yang pertama tetap sabar, yang kedua tetap berikmat, tetap kayak berharap bahwa Tuhan pasti buka jalan gitu. Pasti bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tuh pasti kalau memang waktunya udah tepat, semua pasti indah pada waktunya gitu sih. Jadi kayak bahkan aku nggak nyangka aku dibaptis dengan orang tua aku datang semuanya, foto bareng, kan foto sampai masih ada sampai sekarang. Gitu kayak aku bangga banget gitu, kayak nggak nyangka pada saat aku dibaptis orang tua aku hadir. Padahal orang tua nggak seniman, orang tua aku nggak apa, awalnya nggak ngizinin juga, nggak ngizinin juga gitu, tapi malah mereka datang dukung gitu, kasih tepuk tangan lagi, wah selamat. Gitu. Jadi kayak ya itu sabar sih, nikmatin prosesnya, nikmat, terus berdoa, terus yakinin tuh ayat yang tadi, sebab bagi Tuhan gak ada. bener-bener Kalau iya, cute banget. Tapi gue salut sih, itu apa ayat namanya, itu terlalu banyak. iyalah itu bisa dipakai buat semua masalah guys gitu. Yang penting tadi balik lagi ke iman dan pengharapan. Itu selalu ada. Kalau misal lu baca ayat tapi lu nggak percaya dan nggak beriman, ya udah sama aja juga, nggak, itu hanya tulisan biasa gitu, nggak ada apa-apanya. Ibaratnya kayak Alkitab, kalau nggak percaya itu adalah isinya firman Tuhan dan janji-janji Tuhan, itu adalah buku biasa yang dicetak sebenarnya gitu kan. Nah iya betul. Tapi balik lagi bagaimana kita bacanya gitu ya kan. tapi gue salut sih lewat penantian yang panjang, kesabaran, doa. Tapi thank you ya udah mau cerita. Oke teman-teman yang udah nonton, terima kasih ya. Semoga teman-teman bisa terberkati dengan topik pembicaraan hari ini, dan semoga setiap masalah teman-teman bisa cepat selesai juga. Tetap Amin. Stay safe, sehat-sehat. Semoga badai bisa berlalu juga. Begitu kan, tidak ada yang Bisa. Christian check. Christian check.